Horas Merdeka dari Balige Akademik ya. Hari ini 17 Agustus 2026, tepat 81 tahun Indonesia telah merdeka. Ya, kita ucapkan selamat kepada negara ini dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita terbebas dari penjajahan, ya penjajahan koruptor dan orang-orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya dan keluarganya. Semoga undang-undang perampasan aset koruptor itu segera diundangkan secara resmi agar cita-cita kemerdekaan Indonesia emas katanya tahun 2045 itu dapat tercapai ya. Oke, pada hari ini kita juga ingin membahas sedikit ya bagaimana hoax, ya, monetisasi hoax dan industri disinformasi sekarang semakin menemukan wujudnya. Ya. Ini juga bagian dari usaha kita agar terbebas dan merdeka dari hoax yang dikembangkan, yang dimonetisasi oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Ya. Contoh kasus adalah bagaimana monetisasi hoax dan keuntungan dari disinformasi itu dilakukan oleh tim dari Refli Harun ya, yang mengatakan bahwa mereka adalah pejuang kebenaran dan keadilan. Ada 7 poin ya di mana Refli Harun ini dan timnya itu sengaja mendapatkan keuntungan dari hoax-hoax ini. Ada 7 hoax ya. Yang pertama adalah ya, ketika Refli Harun di beberapa podcast maupun televisi mengatakan bahwa ia berperan sangat pasif dalam uh, isu ijazah palsu ini. Ya. Dia mengatakan bahwa dia pasif, yang membentuk RRT adalah Roy Rismond dan Dipa. Padahal di balik itu adalah yang sebenarnya terjadi adalah Refli Harun dan Tifa lah yang sangat progresif dan aktif untuk membentuk bala RRT tersebut. Jadi tidak benar bahwa Refli Harun berperan pasif dan klien lah yang ingin membentuk itu. Dialah yang sangat berperan aktif untuk membujuk saya, Roy Suryo, ya, untuk membentuk bala RRT sehingga sekarang ia tampil sebagai pemain utama. Sebelumnya hanya sebagai pemain pinggiran, podcaster, dan ya cuma peliput-peliput begitu saja ya, membaca-baca berita tentang itu. Jadi itu tidak benar ya. Itulah hoax yang pertama. Hoax yang kedua adalah Refli Harun membuat konten berapa kali itu ya dengan topi merah ya, yang mengatakan itu bahwa mispel Gadet Adam itu merupakan produk rekayasa yang dilakukan oleh saya ya, menggunakan tool semacam Photoshop atau AI ya, sehingga tidak mungkin ditemukan Gadet Adam di dalam ijazah resmi produk dari UGM seperti ijazah dari Pak Joko Widodo, tanpa membandingkan ijazah-ijazah lain yang ada pada tahun tersebut di fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Ya, mereka secara cepat menuduh bahwa itu adalah indikasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu atau tidak asli dari UGM. Nah, setelah saya lakukan penelitian menggunakan salah satu metode dalam digital image processing bernama gradient tone mapping ya, yang mengekstrak objek-objek yang tampak tidak terlihat dengan kontras rendah ya, sehingga tertampil Gadet Adam tersebut baik di sejumlah ijazah tahun 1985 di Fakultas Kehutanan UGM maupun di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil
maka terbuktilah bahwa Gadget Adam merupakan sebuah fitur, ya, fitur keamanan, ya, yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun tersebut. Dan pada tahun 1986 juga masih ada, ya, 1987 Gadget Adam itu. Nah, disitulah terbukti, ya, hoax, ya, yang disebarkan atau disinformasi yang disebarkan oleh Refli Harun itu terbukti, dan sampai detik ini, ya, baik Topi Merah maupun Refli Harun terutama, ya, yang mendapatkan keuntungan dari hoax ini itu tidak bertanggung jawab untuk meminta maaf, ya. Dia sengaja, ya, setelah selesai hoax yang satu dia akan pindah ke hoax berikutnya tanpa perlu minta maaf bahwa saya telah menyebarkan hoax tersebut. Seharusnya kan begitu. Katanya ingin mencari kebenaran, katanya mencari keadilan, ya. Tetapi ketika dia sendiri sebagai penyebar hoax, mana mungkin kita percaya bahwa orang tersebut adalah pihak untuk mencari kebenaran. Yang ada adalah dia memanfaatkan hoax tersebut untuk dimonetisasi di akun YouTube-nya, sehingga dia mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar dari kasus ini, ya. Itulah hoax yang kedua yang disebarkan Refli Harun. Yang ketiga adalah, ya, di sejumlah konten, yaitu puluhan konten, dia selalu membahas tentang stempel, ya, stempel dari sekolah SMPP 40 atau sekolah menengah persiapan pembangunan 40, ya. Dia dan sejumlah narasumbernya berikut, terutama Rosuryo, itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada di stempel itu ada dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta, karena SMA Negeri 6 Surakarta itu belum berdiri, katanya, ya. Tetapi, ya, saya sudah tantang di Rakyat Bersuara sekitar 4 atau 5 minggu yang lalu, ya, sebulan lebih yang lalu, ketika saya tampil, saya kan tantang kepada Refli Harun untuk menanyakan langsung besoknya podcast dengan Michael Sinaga, karena Michael Sinaga yang bertemu dengan salah seorang narasumber yang satu sekolah dengan Pak Jokowi di SMA, di SMPP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta sekarang, ya, kalau nggak salah tahun 80, ya. Di dalam ijazah tersebut, ya, dari narasumber tersebut yang merupakan seorang janda, ya, yang suaminya adalah satu angkatan dengan Pak Jokowi di SMA tersebut, itu difoto langsung, ya, diwawancarai oleh Michael Sinaga dan difoto langsung, dan foto itu diberikan kepada saya, ya, karena saya menunggu di luar di sebuah minimarket, ya, yang berjumpa hanya Michael Sinaga untuk atas nama wartawan saat itu. Dan ketika tantangan tersebut saya berikan kepada Refli Harun, dia sengaja itu tidak mau tahu dengan itu. Padahal saya yakin pasti dia sudah tanyakan kepada Michael Sinaga tentang kebenaran tersebut, bahwa ada stempel pada ijazah tahun 1980 tersebut, ada stempel basah, ya, dari ijazah narasumber tersebut di Solo, SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Apa yang dilakukan oleh Refli Harun yang katanya sebagai pejuang pencari kebenaran dan keadilan? Ya tidak ada. Ya, saya yakin dia sudah menanyakan kepada Michael Sinaga dan dia bungkam sekarang. Bungkam. Kalau seseorang tanpa kepentingan dan kepentingannya hanya mencari kebenaran, seharusnya dia koreksi. Seharusnya dia langsung podcast dengan Michael Sinaga dan mengatakan, benar saudara, bahwa ada stempel basah SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Itulah kalau orang, ya, yang ingin mencari kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan Refli Harun? Sengaja diam, menutupi kebenaran, menutupi fakta yang sesungguhnya. Itu bukanlah orang yang kita layak kita percayai, ya.
Harusnya kalau orang mencari kebenaran, kita harus mengikuti fakta, data, bukan interest, kepentingan. Itulah tipikal dari Refli Harun yang kalian percaya itu. Ya. Terus ya hoax yang keempat yang selalu diulangi di sejumlah kontennya Refli Harun, yaitu selalu mengutip statement 99,9% palsu ijazah Pak Jokowi yang merupakan statement bullshit dari Rosuryo. Ya, angka numerik dengan 2 digit di belakang koma, 99,9% palsu, itu selalu diulangi, direpetisi di konten Refli Harun tanpa Refli Harun menguji statement 99,9% palsu. Ya. Refli Harun ini kan bukan orang bodoh. Ya. Dia tentu membaca 49 halaman tulisan dari Rosuryo yang ada di buku Jokowi White Paper. Saya yakin di dalam hati nuraninya, ya, di dalam hati nuraninya, di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dan di dalam logikanya, dia bisa menyimpulkan bahwa tulisan Rosuryo itu tidak ada bukti numerik 99,9%. Jadi dia sengaja, ya, menyebarkan hoax tersebut, ya, dalam kerangka industri sekarang ini, industri disinformasi, untuk kepentingannya tanpa perlu validasi silang terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh Rosuryo, ya, demi kepentingan finansial dia di kontennya di YouTube-nya itu. Ya. Terus hoax yang kelima adalah selalu mengutip statement TIFA, ya, bahwa 92,37% foto Pak Jokowi di album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan foto pada saat Pak Jokowi jadi presiden, ya, itu 92,37% tidak cocok. Ya. Padahal, ya, sekali lagi Refli Harun sengaja, ya, mengutip itu, padahal dia tahu, ya, bahwa itu bukan domain pengetahuan dari TIFA, ya, bahwa TIFA hanya menggunakan AI generatif atau generatif AI semacam ChatGPT dalam melakukan itu. Dia sengaja, ya, dia sengaja menyebarkan hoax tersebut, ya, demi kepentingan finansial dia. Yang penting publik percaya dulu untuk menghancurkan reputasi seseorang. Padahal dia tahu itu produk dari ChatGPT, chatbot yang anak SD pun bisa melakukan itu. Tetapi Refli Harun tidak peduli. Yang penting konten saya ditonton banyak orang. Saya dapat Google AdSense, YouTube AdSense, dapat duit. Itulah, ya, motivasi dari Refli Harun, yaitu hoax yang kelima. Ya. Terus hoax yang keenam, dan ini Refli Harun juga tidak pernah mau minta maaf. Ya. Seperti, ya, Refli Harun membuat konten live langsung bersama Rosuryo dan TIFA di kuburan keluarga besar Pak Jokowi. Dan di situ TIFA dengan enteng berdasarkan hitung-hitungan usia saja, dia langsung berhipotesis dan menyimpulkan bahwa dari hitung-hitungan usia tersebut, orang tua atau ibunda dari Pak Jokowi adalah Ibu Sambung. Bayangkan, dengan enteng memvonis dengan istilah sok-sok akademis, hipotesis, ya, ibunda dari Pak Jokowi itu Ibu Sambung. Bayangkan, ya, seorang Refli Harun, ya, bukannya minta maaf dengan hipotesis tersebut, tetapi membiarkannya, ya, tanpa validasi silang, tanpa mencari fakta-fakta di lapangan, apakah itu Ibu Sambung atau tidak, hanya dengan hitung-hitungan usia. Padahal kalau kita lihat
zaman itu ya wajar orang menikah 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Ya, tetapi itulah sifat munafik dari Refli Harun yang sangat berbahaya loh ya untuk bangsa ini. Ya, itu seperti memberikan data beracun kepada publik. Dan dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Memvalidasi, kemudian mencari kebenarannya dan minta maaf kalau salah. Tidak ada kata maaf dari Refli Harun ini. Ya. Ini sangat berbahaya, saudara, untuk negara ini. Ya. Baru hoax yang ketujuh adalah Refli membuat konten atau minimal meliput. Ya, meliput ketika Roy Suryo di Bandung, ya di dalam dialog kebangsaan, di mana Roy Suryo mencetak, mengeprint ya buku saya, cover dari buku saya, monografi otentikasi jasa Joko Widodo, sebuah kajian forensik digital. Bayangkan, ya, orang yang selalu mengatakan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi adalah bentuk kemerdekaan dari seseorang, tetapi dia sendiri tidak menghargai karya tulis orang lain yang merupakan karya tulis saya, buah pemikiran saya. Seharusnya kalau dia seorang yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang mutlak, harusnya dia menghargai literasi. Ya. Literasi itu harus dihargai, Refli Harun. Jangan divonis bahwa itu buku pesanan, buku bayaran. Disinilah ya, dari 7 hoax yang tadi sudah saya sebutkan, kalian bisa menilai bagaimana pribadi Refli Harun sesungguhnya. Ya. Itulah ya kelompok mereka ya, yang saya sendiri telah sadar bahwa mereka bukanlah pejuang kebenaran, pencari keadilan. Karena kalau mereka pejuang kebenaran, pencari keadilan, seharusnya ketika mereka menyimpulkan hal yang salah, seharusnya mereka berani minta maaf. Ya, bukan justru memonetisasi hoax, menyebarkan hoax demi kepentingan finansial mereka. Dan Refli Harun merupakan salah satu konten kreator di pihak mereka. Banyak lagi orang-orang semacam itu yang memanfaatkan hoax ya, dan disinformasi untuk kepentingan, baik kepentingan finansial maupun kepentingan politik praktis. Ya, saran saya, saudara, ya, kalau sudah kalian tahu motif dari orang semacam itu, kalian harus berhati-hati. Karena kalau orang sudah merasa paling benar, merasa paling tinggi moralitasnya, disitulah orang itu sebenarnya ya, orang yang sangat-sangat hipokrit alias munafik. Ya, inilah statement saya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita terbebas dari hoax dan industri disinformasi yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti Refli Harun ini secara tidak bertanggung jawab. Merdeka, Horas.